Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nuriyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sejarah Bimbingan dan Konseling dengan sub pokok bahasan. Yang pertama itu awal mula bimbingan dan konseling, yang kedua faktor-faktor yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan bimbingan konseling di Amerika Serikat. Yang pertama itu materinya awal mula bimbingan dan konseling. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling secara umum menurut Bimo Walgito dalam Anas Salahuddin bahwa bimbingan dan penyuluhan yang kemudian saat ini lebih dikenal sebagai bimbingan dan konseling merupakan suatu ilmu yang baru bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain pada umumnya. Bila kita telusuri, bimbingan dan penyuluhan itu mulai timbul sekitar abad ke-20 dan atau dari abad 19 sampai permulaan abad ke-20. Gerakan ini mula-mula timbul di Amerika yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Frank Person, Jesse B. Davis, Elie Weaver, dan John Brewer. Para ahli ini yang mempelopori bergeloranya bimbingan dan penyuluhan sehingga masalah ini berkembang dengan pesatnya. Secara singkat, bimbingan dan penyuluhan itu sebagai berikut. Pada tahun 1908 di Boston, Frank Person mendirikan suatu biro yang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi kerja. Dialah yang mengemukakan istilah atau pengertian vocational guidance yang meliputi vocational choice, vocational placement, dan vocational training untuk memperoleh efisiensi dalam pekerjaan. Dia pula yang mengusulkan agar masalah vocational guidance dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dengan langkah ini dapat kita lihat bagaimana masalah bimbingan ini mendapat perhatian yang begitu jauh oleh Frank Person. Pada tahun 1909, Frank Person mengeluarkan buku yang mengupas pemilihan jabatan, dan pemilihan jabatan ini kelak menjadi salah satu aspek yang penting dalam bimbingan dan konseling. Jesse B. Davis bertugas sebagai konselor sekolah di Central High School di Detroit. Mulai pula bergerak di dalam bidang ini, baik mengenai masalah-masalah yang ada dalam pendidikan maupun dalam bidang pemilihan jabatan. Pada tahun 1910 sampai 1916, dia memberikan kuliah mengenai bimbingan dan konseling. Kegiatan serupa dilakukan pula oleh Elie Weaver di New York, John Brewer di Universitas Harvard. Itulah sebabnya keduanya dipandang sebagai perintis dalam bidang bimbingan dan konseling. Pada tahun 1913 didirikanlah salah satu perhimpunan di antara para pembimbing. Menengok sejarah perkembangannya, bimbingan konseling berawal di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang tokoh besar yaitu Frank Person melalui gerakan yang terkenal yaitu Guidance Movement atau gerakan bimbingan. Awal kelahiran gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran. Oleh karena itu, Frank Person berupaya memberi bimbingan vokasional sehingga veteran-veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai kondisi mereka. Selanjutnya, gerakan ini berkembang tidak semata-mata pada bimbingan vokasional, tapi meluas pada bidang-bidang lain yang akhirnya masuk pula dalam pendidikan formal. Awal perkembangan adanya profesi konseling di Amerika Serikat, di mana pada saat itu sedang mengalami perubahan yang signifikan pada bidang sosial ekonomi. Perubahan yang terjadi pada saat itu dikaitkan dengan pergeseran dari masyarakat agraris dengan latar belakang di bidang pertanian yang berpindah ke kawasan industri yang berkembang untuk mencoba keberuntungan pekerjaan dan kehidupan yang lebih makmur. Transformasi keadaan inilah yang menghasilkan adanya masalah psikososial di Amerika Serikat dengan jumlah besar. Frank Person yang tumbuh di Boston terkejut mengetahui perkembangan kondisi kehidupan dan pekerjaan yang tidak manusiawi yang mewakili sisi negatif dari adanya revolusi industri di kalangan anak muda termiskin Boston. Oleh karena itu, Frank Person membentuk suatu lembaga independen bernama Vocational Bureau di Boston, sehingga Person diberi nama panggilan
Bapak Gerakan Bimbingan dan Konseling di Dunia Pendidikan Amerika Serikat. Dari permasalahan inilah diketahui bahwa pertama kali bimbingan dan konseling memasuki Amerika Serikat dengan bentuk bimbingan kerja atau vocational guidance. Selain revolusi industri dan krisis ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat, pada saat itu layanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa juga belum mampu memberikan layanan yang baik untuk membantu pasiennya sembuh dari penyakit mentalnya tersebut. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat sangat pesat pada awal tahun 1950. Hal ini ditandai dengan berdirinya APGA atau American Personal and Guidance Association pada tahun 1952. Selanjutnya pada bulan Juli 1983, APGA mengubah namanya menjadi AACD atau American Association for Counseling and Development. Kemudian satu organisasi lainnya bergabung pula dengan AACD, yaitu Military Education atau MECA. Dengan demikian, pada saat ini AACD merupakan organisasi profesional bagi para konselor di Amerika Serikat dengan 14 divisi organisasi khusus yang tergabung di dalamnya. Di samping itu, pada setiap negara bagian atau wilayah tertentu terdapat semacam cabang dari masing-masing organisasi tersebut. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong munculnya bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Adapun upaya bimbingan konseling secara profesional pada mulanya lahir di Amerika Serikat dan berkembang di abad ke-20. Banyak faktor yang menyebabkan perkembangan bimbingan dan konseling sampai saat ini dan masuk ke berbagai disiplin ilmu dan juga institusi-institusi pendidikan seperti sekolah. Berikut ini faktor-faktor yang mempelopori atau yang melatar belakangi perkembangan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, satu, perhatian dari pemerintah terhadap penduduk imigran yang datang ke Amerika Serikat di kawasan Eropa. Nah, di mana mereka membutuhkan pekerjaan yang layak. Dari situlah kemudian layanan biro-biro vokasional pemerintahan dibentuk dan melalui penyuluhan mengarahkan bakat dan minat masyarakat agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian dan kegemaran mereka. Nah, yang kedua yaitu pandangan Kristen bahwa dunia merupakan tempat pertempuran antara kekuatan baik dan buruk. Atas dasar ini, lembaga pendidikan mewajibkan diri untuk memberikan pelajaran terkait moral, kebaikan untuk membentuk anak didiknya berperilaku dan bagaimana menghindarkan diri dari keburukan. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh disiplin mental yang pada awalnya dikembangkan dari perlakuan manusiawi kepada orang-orang dengan gangguan jiwa dan berada di rumah sakit. Kemudian disiplin ilmu ini memberikan gerakan antisipatif terhadap orang-orang dengan resiko gangguan mental di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa gangguan mental mampu dicegah sejak dini dengan diberikannya dengan melalui bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu gerakan pemeriksaan psikologis semakin mengembangkan sayapnya dalam membuat instrumen-instrumen untuk menguji kepribadian seseorang dan juga sebagai tes seleksi karyawan berbagai perusahaan. Yang kelima, pemerintahan federal mengangkat beberapa konselor untuk memberikan bimbingan karir, pendidikan karir, dan penanggulangan kenakalan remaja, antisipasi obat bius, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, pengaruh terapi penyakit non-direktif atau client-centered therapy atau terapi berfokus pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Carl menggantikan pendekatan otoriter paternalistik dengan pendekatan pada potensi masing-masing individu dari kliennya. Nah, itu tadi presentasi dari saya tentang awal mula bimbingan konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.